Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama. Di sini kami akan menampilkan simulasi sidang arbitrase online. Berikut nama anggota kelompoknya beserta perannya. Simulasi sidang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, telah hadir bersama kami, para pihak pemohon dan termohon yang telah menyelesaikan proses pra persidangan arbitrase dengan nomor register nomor 11 garing 187 garing 12 garing SK strip Bani garing PA. Untuk itu, pada hari Senin 20 Februari 2012, sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya dengan PT Transfokus akan diarbiter dengan agenda mendamaikan kedua belah pihak. Dipersilakan kepada majelis arbiter untuk mengambil alih persidangan pada pagi hari ini. Baik, sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkutan laut nomor 06-K-3.10 2.7-10 Romawi garing 2007 perkara nomor 11-187 garing 12 Romawi garing SK Bani garing PA akan dimulai. Sidang bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Apakah kedua pihak siap memulai persidangan? Iya, siap Yang Mulia. Iya, kami siap Yang Mulia. Baik, selanjutnya kami akan memeriksa identitas dari kedua pihak. Pihak pemohon adalah PT Nindya Karya yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Irwan Saleh SH, Ganis Isnaini SH, dan Nur Mirza SH, para advokat dari kantor hukum Irwan Saleh SH dan partner. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, selanjutnya dari pihak termohon yaitu PT Transfokus dalam hal ini diwakili secara sah oleh Markus YHG SH MHum, Theodorus Joseph Parera SH, dan Wenang Onotobuono SH MH. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, sebelum melanjutkan persidangan, apakah kedua belah pihak telah sepakat dan yakin untuk menyelesaikan perkara ini melalui Bani, serta tunduk dan patuh pada hukum acara Bani? Ya Yang Mulia, kami yakin dan sepakat untuk menyelesaikan perkara ini di Bani. Bagaimana dari pihak termohon? Ya Yang Mulia, kami yakin telah sepakat akan menyelesaikan ini di Bani. Baik, sebelumnya, apakah kedua belah pihak telah melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar arbitrase? Sudah Yang Mulia, sebelumnya kami telah berulang kali meminta kepada termohon untuk mengganti kekurangan besi beton yang kurang. Tetapi termohon tidak mengganti kekurangan besi beton tersebut. Kami telah berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah, namun tidak mencapai mufakat. Dan sesuai dengan klausul perjanjian angkutan laut nomor 6-K-3.10.2.7 jika terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah bersama, dan apabila tidak mencapai mufakat, maka kami setuju untuk menyerahkannya kepada Bani. Oleh karena itu, kami melanjutkan perkara ini di Bani. Baik, bagaimana dari pihak termohon? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya, selama proses musyawarah untuk mencapai mufakat, pemohon terus berdalih untuk meminta ganti rugi kepada kami. Yang mana itu bukan merupakan tanggung jawab kami lagi, dikarenakan kami telah asuransikan. Untuk itu, sesuai dengan perjanjian pula, jika musyawarah kami tidak mencapai mufakat, kami bersedia mengikuti keputusan pemohon untuk melanjutkan perselisihan ini melalui Bani Yang Mulia. Baik, jika seperti itu, bagaimana penafsiran saudara termohon terkait perjanjian angkutan laut nomor 06-K-3.10.2.7 10 Romawi 2007
yang melibatkan saudara pemohon dan termohon. Begini Yang Mulia, bahwa berdasarkan perjanjian pihak PT Transfokus adalah pihak yang melaksanakan pengangkutan laut atas barang milik PT Nindya Karya Persero selaku pemohon. Namun dalam pelaksanaan perjanjian, kami mengasuransikan barang-barang pemohon kepada PT Asuransi Purna Artanugraha dalam proses pengangkutan tersebut, tanpa diduga terjadi peristiwa force majeure yang mana bukan atas klien pihak kami. Untuk itu, kami tidak merasa memiliki tanggung jawab atas peristiwa force majeure tersebut. Izin menanggapi Yang Mulia. Baik, dipersilahkan. Dalam perjanjian angkutan laut tersebut, terdapat klausula bahwa termohon melakukan pengiriman barang milik kami melalui pengiriman mereka menggunakan kapal air. Kemudian, pihak kami menerima kembali barang-barang tersebut setelah sampai tujuan. Hanya itu, kami tidak berkaitan dengan perjanjian asuransi yang termohon sebutkan. Sehingga apabila terjadi peristiwa force majeure, yang kami ketahui hanya saudara bertanggung jawab atas barang kami. Baik, setelah mendengar keterangan dari pemohon, peristiwa force majeure tersebut bukan menjadi tanggung jawab dari termohon, melainkan dari pihak PT Aspan. Apakah pemohon tetap ingin melanjutkan arbitrase ini dan tidak ingin melakukan usaha perdamaian? Ya, Yang Mulia, kami tetap ingin meminta hak kami dan meminta pertanggungjawaban dari termohon. Bagaimana dari pihak termohon? Apakah menyetujui? Ya, Yang Mulia, kami menyetujui. Baik, sepertinya persidangan arbitrase pada hari ini bahwa kedua pihak telah sepakat untuk melanjutkan proses arbitrase dan tidak ingin melakukan usaha perdamaian. Untuk itu, sidang arbitrase akan kembali dilanjutkan dalam jangka waktu yang akan ditentukan mendatang. Sidang arbitrase dalam agenda mendamaikan para pihak ditutup. Sidang pada hari Senin, 20 Februari 2012 ditutup dengan kesimpulan kedua belah pihak akan dilanjutkan perkara ini melalui bani. Sedang dibuka kembali pada tanggal 6 Maret 2012, para pihak akan kami panggil kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Pihak dipersilahkan meninggalkan ruangan sidang. Baik, bagaimana dengan arbitrase 1 dan 2? Pada persidangan kali ini, kita bisa melihat dan dapat menyimpulkan bahwa kedua pihak memiliki penafsiran yang berbeda terkait dengan perjanjian yang telah melibatkan pihak pemohon dan termohon. Bagaimana tanggapan saudara arbitrase 1 dan 2? Silakan dimulai dari arbitrase 1. Ya, Yang Mulia, sepertinya ada kesalahan penafsiran yang menyebabkan adanya wan prestasi. Bagaimana Yang Mulia, agenda selanjutnya kami meminta para pihak untuk mendatangkan ahli terkait perjanjian ini. Baik, terima kasih kepada arbitrase 1. Bagaimana dengan arbitrase 2? Ya, Yang Mulia, kita perlu menghadirkan keterangan ahli untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Baik, artinya kita sepakat untuk mengadakan agenda pemeriksaan saksi mendatang untuk memberikan penafsiran mengenai perjanjian angkutan laut dan perjanjian asuransi. Agenda pemeriksaan selesai. Kita tutup pemeriksaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa tanggal 6 Maret 2012, sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkatan laut nomor 06-3-10.2.7/X/2007 dengan perkara nomor 11.111/SK-Bani-PA akan dibuka oleh arbiter ketua dengan agenda mendengarkan keterangan ahli terkait dengan perjanjian angkutan perjanjian asuransi.
Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkutan laut nomor 6/3.10.2.7/10 Romawi /2007 dengan perkara nomor 11/187/12 Romawi /SK Bani PA dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak, apakah telah hadir saat ini? Oke. Baik Yang Mulia, pada hari ini klien saya tidak dapat hadir karena adanya suatu hal yang tidak dapat diwakilkan. Dan pada persidangan kali ini diwakili oleh saya dan juga rekan-rekan saya selaku kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Baik, jika demikian, bagaimana halnya dengan pihak termohon? Baik Yang Mulia, pada hari ini klien kami juga tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan ada urusan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga pada persidangan kali ini diwakili oleh saya dan juga rekan-rekan saya selaku kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan kepada kami. Baik, selanjutnya arbiter akan membacakan hasil putusan pada persidangan pertama. Silakan kepada arbiter untuk membacakannya. Terima kasih Yang Mulia. Pada sidang pertama yang beragendakan mendamaikan para pihak, Majelis Arbiter bersama para pihak tidak berhasil mencapai usaha damai. Sehingga proses persidangan arbitrasi akan kami lanjutkan hingga perkara ini mencapai putusan final dan banding. Pada persidangan pertama, majelis berhasil menemukan fakta bahwa adanya perbedaan penafsiran antara pihak pemohon dengan pihak termohon. Terkait perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, majelis berasumsi bahwa atas karena perbedaan penafsiran perjanjian ini yang menyebabkan terjadinya gugatan wan prestasi oleh pihak pemohon. Sekian yang dapat saya simpulkan dan sampaikan terkait dengan persidangan pertama proses arbitrasi. Terima kasih Majelis Arbiter. Setelah mendengarkan hasil yang telah dibacakan oleh anggota Majelis Arbiter, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon. Kepada arbiter, saya persilahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pihak termohon, apakah ada saksi yang ingin Anda hadirkan pada hari ini? Ada Yang Mulia, kami menghadirkan Prof. Dr. Sri Rezeki Hartono sebagai saksi ahli pertama dan juga Insinyur Happy Oscar Pakpaan sebagai saksi ahli kedua. Baik, saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Sri Rezeki Hartono terlebih dahulu. Bisakah Prof jelaskan dalam perjanjian asuransi ini, siapakah pihak yang seharusnya bertanggung jawab? Dalam perjanjian asuransi, para pihak adalah penanggung atau perusahaan asuransi yang tertanggung. Pihak yang mempunyai kepentingan penanggung berhak menerima premi yang telah ditentukan dan berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan yang disepakati. Apabila ada klausula asuransi, berarti ada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian asuransi bagi salah satu pihak. Dalam hal perjanjian yang dimaksud dalam pengangkutan adalah melakukan perjanjian asuransi untuk kepentingan pemakaian angkutan dalam perjanjian asuransi transportasi apabila terjadi kerugian. Pihak yang bertanggung jawab adalah pengangkut kecuali apabila kerugian itu di luar batas atau di luar kemampuan pengangkut atau pengangkutan dan sudah ada perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi oleh pihak ketiga di luar perjanjian asuransi tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim pembayaran dari si penanggung. Terima kasih atas jawabannya, Profesor. Jika beralih kepada pihak termohon saya ingin menanyakan apa sebab klien Anda tidak mengirim kekurangan besi beton kepada pemohon? Sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam surat perjanjian angkutan laut nomor 6/K/3
1027-X/2007 tanggal 30 Oktober 2007, termohon diwajibkan untuk mengasuransikan pengangkutan dan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh termohon dengan mengasuransikan ke PT Asuransi Puma Arta Nugraha atau ASPAN. Ternyata kapal KM Lalos Indah yang mengirim besi beton tersebut tenggelam karena mengalami kebocoran yang disebabkan oleh gelombang besar dan juga angin yang berkecepatan tinggi atau force majeure. Oleh karena itu, pihak termohon tidak memiliki tanggung jawab untuk mengirim atau mengganti kekurangan besi beton tersebut karena termohon telah mengalihkan atau melimpahkan risikonya kepada penanggung, yaitu PT Asuransi Puma Arta Nugraha atau ASPAT. Baik, cukup pertanyaan dari saya dan terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada Ketua Abiter. Baik, kepada Saudara Insinyur Happy Oscar Pak Pahan, saya ingin bertanya, bagaimana menurut Saudara terkait pernyataan Profesor Dr. Sri yang menyatakan ada usaha untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung? Bagaimana pendapat Saudara? Pada pokoknya sama dengan pendapat saksi ahli Profesor Dr. Sri Rejeki Hartono bahwa asuransi adalah usaha untuk mengalihkan resiko dari tanggung jawab kepada pihak penanggung. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat syarat atau ketentuan untuk mengasuransikan, maka wajib diasuransikan, dan jika telah dilaksanakan apabila terjadi resiko yang bertanggung jawab adalah pihak penanggung dari pihak asuransinya sendiri. Baik, kepada pihak termohon ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, dari keterangan para ahli yang kami hadirkan, kiranya yang mulia dapat mempertimbangkan untuk memberikan keringanan terhadap termohon sehingga putusan yang diberikan tidak memberatkan termohon sepenuhnya karena termohon telah beritikat baik dengan telah melaksanakan pengangkutan dan telah mengasuransikan pengangkutan besi beton tersebut sebagaimana tertulis dalam perjanjian angkutan laut, dan termohon tidak melakukan wan prestasi karena tidak mengganti kekurangan besi beton tersebut. Baik, sepertinya keterangan yang majelis dapatkan sudah cukup terkait perjanjian ini. Selanjutnya, setelah mendengar keterangan yang telah dibacakan oleh para ahli dari pihak termohon, sidang untuk hari ini dan ditutup dan akan kembali dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012. Sidang pada hari ini, Selasa 6 Maret 2012, ditutup dengan kesimpulan bahwa saksi dari pihak termohon merupakan ahli yang sah dan telah didengar keterangan mereka bahwa apabila terjadi kerugian yang bertanggung jawab adalah pengangkut kecuali kerugian itu berada di luar batas atau di luar kemampuan pengangkut yang disebabkan karena keadaan force majeure atau tanggung jawab pengangkut sudah diserahkan sepenuhnya kepada penanggung, yaitu PT ASPAN. Sidang dibuka lagi pada tanggal 14 Maret 2012. Sidang ditutup dan kepada para pihak serta ahli dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Baik, Saudara Arbiter, persidangan kedua hari ini sudah dijalankan dan berdasarkan pernyataan para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pihak termohon sudah seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan barang milik pemohon. Bagaimana menurut Saudara Arbiter menanggapi keterangan tersebut? Terima kasih Yang Mulia. Agenda persidangan selanjutnya untuk memperkuat asumsi kita, bagaimana jika kita menghadirkan saksi dari pihak pemohon Yang Mulia? Baik, kita agendakan saja persidangan mendatang untuk menghadirkan para saksi dari pihak pemohon. Sepertinya bisa kita sepakati untuk menghadirkan saksi dari pihak pemohon. Baik, kita sudahi dan tutup sidang pada hari ini dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal 14 Maret 2012 mendatang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Telah hadir bersama kami pihak yang termohon dan termohon pada hari ini, Rabu 14 Maret 2012. Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya dengan PT Transfokus dalam perjanjian angkutan nomor 06-3-10.10-27-10-2007 perkara nomor 11-187-12-SK-PA akan dibuka oleh Ketua Arbiter dengan agenda mendengarkan kesaksian dari saksi fakta oleh pihak pemohon. Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkutan laut nomor 6-3.3.10.2.7 10 Romawi garing 2007 perkara nomor 11 garing 187 garing 12 Romawi garing SK Bani garing PA dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak, apakah hadir untuk saat ini? Untuk hari ini, klien kami tidak dapat hadir sehingga saya selaku kuasa hukum beliau berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan kepada saya yang mulia. Baik, selanjutnya bagaimana dengan pihak termohon? Terima kasih yang mulia, hari ini saya tidak dapat hadir karena berhalangan dan diwakili oleh saya sendiri selaku kuasa hukum termohon berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya arbiter 1 akan membacakan hasil keputusan pada persidangan pertama. Untuk arbiter 1, mohon dibacakan. Terima kasih yang mulia. Pada sidang pertama, dengan agenda mendamaikan para pihak majelis, bersama para pihak tidak berhasil mencapai usaha damai, sehingga proses persidangan akan kami lanjutkan. Perkara ini mencapai hasil yang pertama, menemukan fakta bahwa adanya perbedaan penafsiran antara pihak pemohon dan pihak terkait perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak bahwa atas karena kesalahan penafsiran. Perjanjian ini yang menyebabkan terjadinya gugatan manifestasi oleh pihak sekian yang dapat saya simpulkan terkait persidangan pertama. Setelah mendengarkan hasil yang telah diberitahukan oleh arbiter 1, maka akan dilanjutkan dengan agenda sidang kedua, yaitu mendengarkan saksi-saksi fakta oleh pemohon dan keterangan ahli dari pihak termohon. Saya persilakan kepada arbiter pertama jika ada yang ingin ditanyakan kepada para pihak. Baik yang mulia, pertama, apakah ada saksi yang dihadirkan pihak merupakan saksi dari pemohon? Ada yang mulia, pada hari ini kami telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah hadir saat ini. Telah hadir saat ini bersama kami Saudara Ahmad Yusuf dan Saudara Joy Sulistyo Aji sebagai saksi fakta yang akan memberikan keterangannya pada persidangan ini. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Saudara Ahmad Yusuf. Saya ingin menanyakan, apakah benar ini merupakan saksi dari pihak pemohon? Ya, benar, saya saksi dari pihak pemohon. Apakah Anda ketahui dari perjanjian oleh kedua belah pihak? Saya mengetahui bahwa jumlah total besi beton yang diangkut oleh PT Transfokus adalah 443.726 kg dari seluruh besi yang diangkut oleh PT Transfokus tersebut telah sampai dan diterima di proyek sebanyak 182.848,24 kg, sedangkan besi beton sebanyak 260.877,30 kg tidak sampai ke proyek, karena menurut informasi bahwa kapal yang membuat barang tersebut tenggelam. Yang kedua,
Yang saya ketahui adalah karena proyek memerlukan besi beton, sehingga PT Nindya Karya itu harus membeli dan mengirim kembali kekurangan besi beton yang kurang tersebut. PT Transfokus sebelum mengganti besi beton ukuran tersebut, terakhir adalah pihak yang melakukan pengangkutan besi beton tersebut dengan biaya yang telah disepakati. Oleh karena itu, besi beton tersebut adalah tanggung jawab PT Transfokus sepenuhnya, sehingga diterima dengan baik di proyek dan PT Nindya Karya tidak pernah terlibat dengan pihak asuransi dari pihak asuransi. Cukup dahulu. Untuk saksi pertama, Saudara Ahmad Yusuf, terima kasih atas keterangan yang Saudara berikan. Baiklah, mari kita beralih kepada saksi kedua, yaitu Saudara Joy Suslitio Aji. Apakah benar Saudara merupakan saksi dari pihak pemohon? Benar, saya adalah saksi dari pihak pemohon. Apakah Anda mengetahui pada perjanjian oleh kedua pihak ini? Dari seluruh besi beton 443.725,54 kg yang diangkut oleh PT Transfokus tersebut, diketahui bahwa yang terkirim sampai ke proyek yaitu sebanyak 182.848,24 kg, sehingga yang tidak sampai ke proyek dermaga CPO Kalimantan Tengah sebanyak 260.877,30 kg. Lalu PT Nindya Karya telah membeli dan mengirimkan lagi kekurangan besi beton untuk proyek tersebut dengan harga pembayaran sudah naik pada bulan Maret tahun 2008, yaitu Rp6.300 per kilogram, ditambah dengan biaya pengangkutan sebesar Rp400 kilogram, sehingga untuk sampai di proyek tersebut bernilai Rp6.700 per kilogram. Hingga saat ini PT Transfokus belum mengganti kekurangan besi beton milik PT Nindya Karya tersebut, serta PT Nindya Karya tidak pernah terlibat, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah menunjuk pihak asuransi, karena asuransi adalah harusan PT Transfokus selaku pihak yang mengangkut besi beton. Baik, cukup pertanyaan dari saya. Untuk kuasa hukum pemohon, adakah tambahan saksi untuk yang dihadirkan lagi? Ada yang mulia, sudah cukup untuk saat ini yang mulia. Atas tanggapan dari para saksi yang telah saudara pemohon hadirkan, adakah yang ingin saudara tanggapi terkait saksi? Dilihat daripada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak kami, kesimpulannya pihak yang telah melakukan manifestasi atau cedera janji terhadap isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, tidak ada itikat baik dari termohon untuk segera mengganti kerugian atas hilangnya barang-barang milik klien kami. Adakah tanggapan dari saudara termohon atas keterangan dari saksi yang telah dihadirkan oleh pihak pemohon atau tanggapan atas keterangan saudara pemohon? Terima kasih Yang Mulia untuk dipersilakan. Melihat sebelumnya Yang Mulia, saya akan kembali mengatakan bahwa keadaan tersebut adalah keadaan force majeure dan klien saya telah beriktikat baik dengan melaksanakan pengangkutan dan telah mengasuransi dan pengangkutan besi beton tersebut sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian angkutan laut, dan kami tidak melakukan prestasi sama sekali karena tidak mengganti kekurangan besi beton tersebut, sebab hal tersebut merupakan kewajiban PT Aspan sebagai pihak penanggung. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada arbiter jika ada yang ditanyakan pada para pihak. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Adakah saksi dari pihak termohon untuk dihadirkan? Ada Yang Mulia, pihak kami menghadirkan Profesor Sri Rezeki Hartono sebagai saksi ahli pertama dan IR Happy Oscar Pakpahan sebagai saksi ahli kedua dari pihak termohon. Baiklah, saya ingin bertanya untuk saksi ahli
Pertama, termohon bisa dijelaskan dalam perjanjian asuransi ini siapa pihak yang bertanggung jawab? Dalam perjanjian asuransi, para pihak adalah penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau pihak yang mempunyai kepentingan penanggung berhak menerima premi yang disebabkan dan berkewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan syarat yang disepakati. Apabila ada klausula asuransi, berarti ada kewajiban melaksanakan perjanjian asuransi bagi salah satu pihak. Dalam perjanjian dimaksud pengangkutlah yang harus melakukan perjanjian asuransi untuk kepentingan pemakaian hutan dalam perjanjian asuransi transportasi. Apabila terjadi kerugian, yang bertanggung jawab adalah pengangkut, kecuali kerugian itu di luar batas atau di luar kemampuan pengangkut yang disebabkan karena keadaan force majeure atau sudah diserahkan kepada penanggung karena sudah ada perjanjian asuransi. Pihak ketiga di luar perjanjian asuransi tidak dapat mengajukan tuntutan atau ke lain pembayaran dari penampung. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kepada pihak termohon, saya ingin menanyakan, apakah sebab klien Anda tidak menerima kekurangan besi beton terhadap pemohon? Baik Yang Mulia, sesuai perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut nomor 06 garing K garing 3.10.27 garing 10 garing 2000 tahun 2007 tanggal 30 Oktober tahun 2007, termohon diwajibkan untuk mengasuransikan pengangkutan dan kewajiban tersebut. Telah dilaksanakan oleh pemohon dengan mengasuransikan ke PT Aspan realitanya. Kapal yang mengirim besi beton tersebut mengalami kebocoran dan tenggelam Yang Mulia, yang disebabkan oleh gelombang besar dan angin berkecepatan tinggi. Karena ini adanya situasi force majeure, sebab itu tidak memiliki tanggung jawab untuk mengirim atau mengganti ukuran besi beton tersebut, karena telah mengalihkan atau melimpahkan risiko kepada pihak penanggung, yaitu PT Aspan. Baik, saya beralih kepada ahli yang kedua, yaitu Insinyur Happy Oscar Pakpahan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Pokoknya saya sama dengan saksi ahli pertama, bahwa asuransi adalah usaha untuk mengalihkan risiko dari tertanggung kepada pihak penanggung. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat syarat atau ketentuan untuk mengasuransikan, maka wajib diasuransikan. Dan jika telah dilaksanakan, maka apabila yang terjadi, risiko yang bertanggung jawab adalah pihak penanggung atau pihak asuransi. Baiklah, kepada kuasa hukum termohon, ada yang ingin saudara sampaikan? Ada Yang Mulia, terima kasih sebelumnya. Dari keterangan para saksi ahli yang kami hadirkan, kiranya Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk memberi keringanan terhadap termohon, sehingga putusan-putusan yang diberikan tidak membebankan termohon sepenuhnya. Karena termohon kelaparan itikat baik dengan telah melaksanakan pengangkutan dan mengasuransikan pengangkutan besi beton tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian angkutan laut, dan termohon tidak melakukan prestasi sama sekali karena tidak mengganti kekurangan besi beton tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, kuasa hukum termohon, dari penjelasan yang kita dengarkan, bersama kami Majelis Arbiter akan berdiskusi dan membuat keputusan selama 2 minggu setelah sidang ini ditutup. Surat keputusan yang dibuat akan diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa di dalam alamat yang telah tertera di dalam surat permohonan. Dalam hal ini adalah pihak pemohon dan pihak termohon sidang pada hari ini, Kamis 5 April 2012, ditutup dengan kesimpulan bahwa putusan akan dibacakan pada tanggal 19 April 2012. Sidang pemeriksaan telah selesai ditutup dengan kesimpulan bahwa keputusan akan keluar pada tanggal 19 April 2012 dan sidang pembicara putusan akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2012.
Sidang ditutup dan dipersilakan kepada para pihak atau ahli untuk meninggalkan ruang sidang. Dalam 14 hari ke depan, apakah kita sudah dapat menetapkan putusan bagaimana dengan majelis arbitrase? Kami Kami telah telah sepakat, Yang Mulia. Baik, kita akan bertemu lagi untuk sidang penetapan putusan arbiter. Saya tutup sidang hari ini dan akan dilanjutkan pada 19 April 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkutan laut nomor 6/3.10.2.7/10 Romawi /2007 perkara nomor 11/187/12 Romawi /SK Bani /PA dengan agenda penetapan putusan oleh majelis arbiter saya yang dilaksanakan secara tertutup. Saya buka. Kepada sekretaris, harap pencatat persidangan penetapan putusan ini. Baik, Yang Mulia. Baiklah, majelis arbiter, dalam proses penetapan putusan, kita mulai dari apakah perjanjian angkutan laut nomor 6/3.10.2.7/10 Romawi /2007 menurut majelis secara sah secara hukum. Berdasarkan pembuktian data yang telah dilakukan oleh pihak pemohon dan termohon kepada panitera berdasarkan berita acara dan telah saya periksa bahwa perjanjian angkutan laut nomor 06/3.10.2.7/10/2007 antara PT Nindya Karya sebagai pengguna jasa pengangkutan dan PT Transfokus selaku penyedia jasa pengangkutan laut sah secara hukum dan mengikat para pihak yang Ya, saya setuju dengan arbiter 1. Baik, sekarang bisa ditetapkan perjanjian angkutan laut nomor 6/K/10.2.7/10 Romawi /2007 antara PT Nindya Karya sebagai pengguna jasa pengangkutan dan PT Transfokus selaku penyedia jasa pengangkutan laut sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya. Terkait konvensi oleh pemohon, bagaimana majelis? Apakah ada tambahan? Dalam hal ini, pemohon telah menilai termohon cedera janji atau wan prestasi, serta tidak bertanggung jawab atas tidak terkirimnya barang pemohon berupa besi beton. Saya menolak. Karena berdasarkan berita acara yang diberikan oleh panitera, termohon mengajukan upaya hukuman gugatan di Pengadilan Negeri Semarang, terdaftar dengan registrasi nomor 202-PDTG-2010-PN Semarang tertanggal 22 Juli 2010 namun belum berketentuan hukum tetap. dalam hal ini disebutkan pula bahwa termohon telah menempuh jalur pidana dengan melaporkan PT Aspan di Polda Jawa Tengah namun menyedihkan diberhentikan. Saya berasumsi bahwa termohon telah mencoba untuk bertanggung jawab atas barang pemohon. Saya sependapat dalam konvensi pemohon ini harus ditolak. Baik, kita sepakat bahwa dalam konvensi yang diajukan oleh pemohon, majelis hanya mengabulkan sebagian. Bagaimana dan pembayaran ganti rugi dari pihak termohon?
Di dalam pasal 87 Junto pasal 86 KUHD tentang ekspeditur menyatakan bahwa ekspeditur harus menjamin pengiriman barang-barang dengan cepat dan selamat. Lebih lanjut, dalam pasal 88 KUHD menyatakan ekspeditur juga harus menanggung beban kehilangan atas barang-barang tersebut. Walaupun termohon dalam perkara ini telah mengalihkan resiko barang kepada pihak ketiga, yaitu PT Aspan, selaku penanggung, dan perjanjian asuransi tersebut memberikan hak kepada termohon untuk menuntut ganti rugi, untuk mengajukan klaim kepada penanggung bila terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang yang dikirim. Namun, hal ini tidak berarti hak pemohon untuk menggugat ganti kerugian kepada termohon yang hilang harus menunggu atau tergantung kepada keberhasilan termohon menuntut pembayaran ganti rugi. Ya, sependapat. Terlebih pihak pemohon bukanlah pihak dalam perjanjian asuransi tersebut. Pemohon hanya pihak penerima barang. Karena itu pemohon secara hukum tidak boleh dirugikan oleh perjanjian asuransi antara pihak tertanggung. Maka dari itu, hal ini adalah termohon sebagai pihak penanggung, yaitu PT Aspan, dengan segala akibat hukum yang berkaitan dengan dilaksanakan atau tidaknya hak-hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian asuransi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan tanggung jawab hukumnya, termohon wajib membayar ganti rugi atas besi beton yang hilang milik pemohon kepada pemohon, sesuai dengan jumlah kerugian yang diterima. Bagaimana, apakah sepakat? Ya, kami sepakat, Yang Mulia. Ya, kami sepakat, Yang Mulia. Baik. Terkait biaya pemeriksaan, biaya administrasi, dan biaya arbiter, menimbang bahwa permohonan konvensi pemohon dikabulkan sebagian, maka terkait biaya-biaya proses arbitrase ini akan dibebankan kepada para pihak masing-masing seperdua bagian. Apakah sepakat? Ya, kami sepakat, Yang Mulia. Apakah ada tambahan terkait putusan ini? Ya, Yang Mulia, sebelumnya biaya administrasi, biaya perkara, dan biaya arbiter dalam konvensi telah dilakukan oleh pemohon. Menimbang para pihak dibebankan biaya yang sama. Untuk itu, termohon wajib mengembalikan seperdua biaya administrasi, biaya perkara, biaya arbiter yang telah dibayarkan oleh pemohon. Ya, silakan dihitung jumlah yang harus dibayarkan oleh termohon. Baik, setelah saya akumulasikan, biaya yang perlu termohon bayar adalah Rp74.157.000. Itu sudah termasuk biaya administrasi, pemeriksaan, dan biaya arbiter. Terima kasih. Ya, kita sepakat. Adakah tambahan lainnya? Cukup, Yang Mulia. Dari saya cukup, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada tambahan terkait putusan yang akan dibacakan di muka pemohon dan termohon, apakah sidang penetapan putusan arbitrase ini sudah dapat saya tutup? Silakan, Yang Mulia. Sekretaris menyerahkan dokumen hasil pembukaan majelis. Dokumen sudah saya serahkan melalui via email, Yang Mulia. Baik, saya akan membacakan putusan yang akan ditetapkan untuk perkara ini yang akan dibacakan pada 19 April 2012 mendatang. Memutuskan dalam eksepsi. Yang pertama, menolak eksepsi termohon, dan yang kedua, menyatakan Bani berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara quo. Dalam pokok perkara, dalam konvensi, pertama, menyatakan surat perjanjian angkutan laut nomor 6/K/3.10.2.7/2007 sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. 2. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi sebagian. 3.
Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp1.747.877.910. 4. Menolak permohonan selebihnya. 5. Menghukum pemohon dan termohon untuk membayar biaya arbitrase, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing 1/2 bagian. 6. Memerintahkan kepada termohon mengembalikan 1/2 bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp74.157.000 kepada pemohon. Bagaimana anggota Majelis Arbiter? Sepakat yang mulia. Karena telah adanya kesepakatan oleh Majelis Arbiter dan persidangan penetapan putusan telah selesai, maka sidang keempat dengan agenda penetapan putusan oleh Majelis Arbitrase ditutup. Akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan pada 19 April 2012 dan oleh karena itu pula putusan ini ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Telah bersama kami pihak-pihak termohon dan pemohon pada hari ini, Kamis 19 April 2012. Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya dengan PT Transfokus dalam perjanjian angkutan laut nomor 06-3-3.2.7-X-2007 perkara nomor 11.118-X11-SK-Bani-PA akan dibuka oleh Ketua Arbiter dengan agenda pembacaan akta surat keputusan. Baik, apakah kedua pihak sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana dengan termohon? Sudah, Yang Mulia. Baik, persidangan hari ini bisa kita mulai. Sidang perkara wan prestasi antara PT Nindya Karya sebagai pemohon melawan PT Transfokus sebagai termohon dalam perjanjian angkutan laut nomor 6-3.10.2.7 Romawi 2007 perkara nomor 11-187-12 Romawi SK-Bani-PA yang dilaksanakan secara tutup akan kita mulai. Majelis Arbiter memutuskan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon, menyatakan Bani berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara akuo. Dalam pokok perkara, dalam konvensi, menyatakan surat perjanjian angkutan laut nomor 6-3.10.2.7 Romawi 2007 sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi sebagian, menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp1.747.877.910. Menolak permohonan selebihnya, menghukum pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing 1/2 bagian. Memerintahkan kepada termohon mengembalikan 1/2 bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp74.157.000 kepada pemohon. Bagaimana saudara pemohon? Sepakat? Ya, kami sepakat, Yang Mulia. Bagaimana saudara termohon sepakat? Ya, saya sepakat, Yang Mulia. Baik, sidang pada hari Kamis 19 April 2012 ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan antara kedua pihak dan akan membuat akta perdamaian. Akta dalam surat permohonan untuk pihak termohon dan pemohon untuk menindaklanjuti melaksanakan putusan ini. Dengan dibacakan putusan arbitrase ini, maka perkara wan prestasi
antara PT Nindya Karya dan PT Transfokus dengan perjanjian angkutan laut nomor 6-K-3.10.2.7/10 dinyatakan selesai. Sidang hari ini, Kamis 19 April 2012 ditutup dengan kesimpulan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan akan dibuat surat keputusan majelis arbiter. Surat keputusan majelis arbiter tersebut akan dikirim kepada pemohon dan termohon sesuai dengan alamat yang tertera dalam surat permohonan. Mohon untuk pihak pemohon dan termohon untuk menindaklanjuti serta melaksanakan putusan ini sebagai mestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi sidang arbitrase dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.